Puji Tuhan. Shalom umat Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, yang disertai Tuhan, jemaat GSC Ebenezer. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhentinya, selalu menyertai kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan Yesus, mau mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Mari buka hatimu kepada Tuhan Yesus. Izinkan Allah Roh Kudus bekerja. Izinkan Allah Roh Kudus hadir di dalam hatimu, dalam kehidupanmu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mau katakan Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Kami mau persembahan kami yang terbaik pagi hari ini kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Kami bawa kepadamu dengan segenap hati kami. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Kita mau katakan Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Mari katakan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, namamu Yesus. Ku cinta Kau selalu Tuhan. Cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu Tuhan. Haleluya.
pujian, pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima semua pujian Tuhan. Haleluya Yesus. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, mari angkat pujianmu bagi Tuhan Yesus. Pagi hari ini naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Allah. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Semua kebaikan-Mu Bapa tidak pernah habisnya bagi kami. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Bapa. Mari sembah Dia, mari naikkan pujian-Mu bagi Tuhan, akan penyembahan-Mu bagi Allah pagi hari ini. Dia layak kita sembah, Dia layak kita tinggikan. Hosana bagi-Mu Tuhan, glory bagi Engkau Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Allah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, Kau hadir dalam hidupku.
Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu, membuka hati kami, memberikan seluruh kehidupan kami kepadamu. Ini kami Tuhan, ini kehidupan kami Bapa. Kami siap dipulihkan, kami siap diperbaharui pagi hari ini. Mari Allah Roh Kudus Engkau hadir dalam setiap kehidupan hati kami, hadir di setiap rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau siap memberkati kami, siap memulihkan keadaan kami, siap mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami pagi hari ini. Mari Tuhan Yesus memberkati kami. Walaupun kami beribadah secara online, live streaming, tapi tidak mengurangi rasa kehadiran-Mu. Rasa hadirat Tuhan yang begitu kuat kami rasakan. Bapa di surga, kami siap buka ibadah ini di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin, haleluya jemaat Tuhan, jemaat GSJ Ebenezer. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupanmu, Tuhan hadir di rumahmu. Walaupun memang hampir sampai hari ini, dari tahun kemarin sampai hari ini kita masih beribadah online, tapi percayalah bahwa di masa-masa seperti ini ada Tuhan Yesus yang menyertai kita, amin. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian ini bagi Tuhan. Dia menara yang teguh, Dia kota benteng perlindungan kita. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa Tuhan di dalam rumahmu. Haleluya. Yes. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Katakan pujian ini. Ya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamat, Engkau yang berkuasa, Engkau yang amin. Di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Lagi katakan pujian ini. Ya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan, Engkau yang termulia, yes, termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya, Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang berkuasa, haleluya. Di dalam segala hal ada kuasa dalam nama-Nya, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di. Mari angkat pujian ini bagi Tuhan. Dia yang termasyur dan perkasa selama-lamanya. Engkau yang amin Tuhan. Di dalam segala ada kuasa, kuasa dalam nama-Nya. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala
Maha mulia. Amin. Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Yes. Dia maha kuasa, dia maha mulia. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang dan selamanya. Rang sampai selamanya. Oh maha kuasa, maha kuasa, maha mulia. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, kuasa, maha mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang paling meriah buat Allah kita, amin. Puji Tuhan. Dia maha kuasa, dia maha mulia. Dia bertakhta di alam semesta ini, amin. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita, mau diisi oleh firman Tuhan. Tak percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi kekuatan buat kita, menjadi pelita dan terang di dalam setiap langkah hidup kita. Mungkin masa-masa saat ini adalah hari-hari yang sulit buat kita lewati. Dari awal tahun 2021, begitu banyak kejadian yang terjadi, terutama di Indonesia. Bencana alam, kecelakaan dan lain sebagainya di masa-masa pandemik ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita, berkuasa atas dunia ini, berkuasa atas Indonesia. Dan kita percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, Indonesia penuh dengan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dalam setiap musim hidup kami Tuhan, dan kasih-Mu selalu memelihara kami dari hari ke hari. Dan hari ini kami boleh nyatakan kebaikan-Mu, kebesaran-Mu atas hidup kami Tuhan. Yes, Yesus Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu
takkan pernah habis di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Oh Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, Tuhan. haleluya, Lebih dari segala, haleluya lebih Yesus. dari segala. Kebaikan-Mu Bapa akan habis bagi kami. Oh Yesus Tuhan, Yesus, Hati kami Yesus. Terima Tuhan kasih Bapa, melimpah kebaikan-Mu dengan oh nyata bagi kami Allah. Haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan. Syukur bagi-Mu Allah. Kami menyembah Haleluya. Engkau yang kami tinggikan. Lebih dari samudra Tuhan, lebih tinggi dari langit Tuhan. Amin. Demikianlah kasih-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Dan hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Setiap apapun yang kami lalui di dalam waktu-waktu belakangan ini Tuhan Yesus. Dan bagaimana tahun ini dimulai di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tetapi kami mau Tuhan memulai tahun ini dengan ucapan syukur. Amin. Karena Engkau begitu baik. Amin. Engkau begitu baik. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau menyertai setiap umat-Mu yang hari ini beribadah bersama-sama dengan kami semua Tuhan Yesus. Di rumah masing-masing, di tempat kediaman mereka masing-masing Tuhan Yesus. Hamba-Mu percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Pada saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, hadirat-Mu memenuhi ruang hati kami Tuhan Yesus. Dan kami tidak akan pernah berhenti untuk tetap mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, firman-Mu biarlah disampaikan hari ini. Hamba-Mu percaya Tuhan Yesus, ada pesan yang kuat di dalam firman Tuhan hari ini, yang menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom umat Tuhan. Shalom umat Tuhan yang ada di rumah. Semua saya berdoa semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan begitu baik bagi kita
di dalam waktu-waktu ini. Walaupun banyak hal yang terjadi, baik yang ada di negeri kita, yang ada di kota kita, di dalam keluarga kita, gereja kita, di dalam lingkungan kita. Tetapi saya percaya ada rencana yang luar biasa dari Tuhan buat kita semua. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada hari ini mungkin ada agak sedikit berbeda. Renungan kita pada pagi hari ini adalah living in the blessing of goodness, atau hidup di dalam berkat kebaikan. Boleh katakan sebelah kiri saudara, katakan hidup di dalam berkat kebaikan. Dan saya percaya Tuhan ingin menyampaikan hal yang luar biasa, apalagi kita masih di dalam bulan yang pertama di dalam tahun ini. Saya percaya ini akan menjadi bekal kita, akan menjadi tuntunan kita di dalam tahun-tahun ke depan ini. Walaupun kita melewati tahun 2020 dengan banyak peristiwa, banyak yang kita alami, mungkin ada peristiwa yang buruk, ada peristiwa yang baik, kita menerima hal-hal yang baik dan kemudian kita mengalami hal-hal yang buruk, tapi saya percaya bahwa pesan Tuhan, living in the blessing of goodness, adalah hidup di dalam berkat kebaikan dari Tuhan sendiri. Itu akan menyertai kita di dalam tahun 2021. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara menerima berkat ini, saudara mengimani dan percaya, dan ini akan menjadi rema bagi saudara. Haleluya. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya tahu di dalam tahun 2021, waktu saya membaca di dalam berita, di berita online, situs berita online, banyak yang terjadi. Begitu kita memasuki tahun 2021, banyak hal yang terjadi, banyak hal-hal yang baik. Puji Tuhan vaksin sudah bisa dipersiapkan memasuki tahun 2021, dan kita percaya semoga ini mendatangkan kebaikan bagi kita sesuai dengan apa yang direncanakan, apa yang diprogramkan, dan ini bisa menekan angka penyebaran dari COVID-19 ini dalam situasi pandemi ini. Dan saya berdoa segala situasi bisa berjalan dengan baik, pemulihan demi pemulihan dapat terjadi, karena saya juga melihat bagaimana banyak usaha bisnis yang kolaps karena masalah pandemi, dan banyak juga penghasilan yang hilang, dan banyak hal yang terjadi. Dan saya berdoa di dalam tahun 2021 ini kita sudah memulai hal yang baik, dan saya percaya pemulihan demi pemulihan akan terjadi di dalam tahun ini, dan saya percaya umat Tuhan menerima berkat kasih karunia Tuhan. Tetapi ada suatu pesan yang ingin Tuhan sampaikan di dalam pesan ini, living in the blessing of goodness. Bahwa ada suatu hal yang sederhana sebenarnya, yang kita selalu berpikir bagaimana saya bisa hidup di dalam penuh dengan kebaikan Tuhan. Karena mungkin beberapa dari kita mengawali tahun ini, kita berdoa di akhir tahun, kita mau resolusi di tahun depan, tahun 2021 kita mendapatkan ini, kita memiliki penghidupan yang lebih baik. Tetapi mungkin ada beberapa sebagian teman-teman yang di sana, jemaat Tuhan berkata, saya mau mulai tahun 2021 justru tidak lebih baik dari tahun 2020. Justru beberapa bisnis saya malah tambah tutup. Sebagian saya waktu itu masih ada beberapa yang buka, malah tahun 2021, wah semua harus ditutup semua. Dan mungkin saya mengalami pengalaman yang buruk di awal tahun ini, 2021. Tetapi saya ingin memberikan sedikit kesaksian kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Nah, saya terlahir dari memang keluarga Kristen. Ya, papa saya Kristen, mama saya Kristen, dan kami semua Kristen. Semua tante saya, semuanya kecuali dari pihak keluarga mama saya itu non Kristiani. Nah,
di awal-awal, jadi saya sudah Kristen dari sejak awal, dari sejak kecil, dan bahkan sekolah minggu pun saya sangat rajin ke sekolah minggu, ke gereja, ikut sekolah minggu, ikut dalam kegiatan sekolah minggu. Dan kemudian beranjak dewasa, kemudian saya berasal dari satu kota di Sulawesi Selatan, dan kemudian saya pindah ke Yogyakarta untuk sekolah di sana, SMA, dan kemudian kuliah di sana. Dan banyak yang terjadi di sana. Boleh saya katakan, saya mulai menyadari bagaimana kasih Tuhan itu pas di Jogja di sana. Dan kemudian saya hampir tiap minggu tidak pernah bolong ke gereja. Kebetulan di tempat kos saya dekat banget. Bahkan kos saya itu di belakang satu gereja di Yogyakarta di sana. Dan saya tiap minggu pasti ke sana beribadah dan tidak pernah bolong. Tetapi kalau boleh saya ceritakan, di awal-awal kehidupan kekristenan saya mengenal Tuhan itu mengalami apa yang mungkin seperti hubungan pacaran anak muda, putus nyambung. Jadi ya seperti itu hubungan saya dengan Tuhan. Walaupun saya rajin ke gereja, tetapi saya merasakan hubungan saya itu dengan Tuhan itu putus nyambung. Walaupun putusnya itu lebih banyak dari pihak saya sebenarnya. Dari pihak saya. Nah, kenapa saya merasakan seperti itu? Karena dari sejak SMA kemudian kuliah, saya tidak saya rajin ke gereja, tetapi menyadari penyertaan Tuhan itu belum saya sadari sepenuhnya. Jadi saya sadari ya Tuhan ada di sana, di surga, dan saya ada di sini. Saya setiap hari beribadah, mendengarkan firman Tuhan, kemudian pulang dan saya menjalani kehidupan saya. Tetapi apa yang saya pahami adalah seakan-akan saya berusaha untuk menyentuh Dia, menyentuh Tuhan sendiri. Berusaha untuk paling tidak ya, seperti di dalam Matius 9 ayat 21, seorang wanita yang pendarahan selama 12 tahun itu paling tidak menyentuh jubahnya aja. Makanya saya katakan waktu saya membaca kisah itu, saya bilang wah luar biasa ini wanita ini. Kenapa? Karena kalau saudara tahu dan saudara paham, mungkin saudara sadar melihat dari semua, membaca semua kitab Injil dan menceritakan bagaimana pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak gampang ditemui. Bagaimana banyaknya orang, ada beberapa yang harus ditandu dari atap untuk bisa ketemu Tuhan Yesus, untuk bisa disembuhkan oleh Tuhan. Ada yang harus berteriak-teriak, bahkan sampai berteriak dikira orang gila. Bahkan ada harus yang ditolak. Dan seperti wanita ini dia harus melewati banyak kerumunan untuk sampai menjamah Tuhan. Dan saya merasakan hal yang demikian di dalam kehidupan saya. Tapi to be honest, I love God. Ya, jujur saya mengasihi Tuhan. Tetapi seakan-akan I can touch Him. Saya nggak bisa menjamah Dia. Seakan-akan kita berada di dalam dunia yang berbeda. Ya, kita berada di dalam dunia yang berbeda. Sehingga pada satu momen saya waktu itu masih kuliah dan saya mengalami banyak hal, ya datang ke gereja, kemudian ngeband dan kemudian segala macamnya. Bandnya pun ya band musik underground yang jelas jauh dari Tuhan, seperti itu. Dan seperti itu. Jadi saya merasakan ya Tuhan ada di sana, saya pergi ke gereja, tetapi aktivitas sehari-hari saya itu jauh dari Tuhan. Nah, hingga satu momen saya benar-benar lelah semuanya, lelah dengan itu. Saya berada di dalam satu momen di satu gereja, waktu itu ikut ibadah, dan kemudian itu sebuah KKR. Kemudian saya datang, KKR selama beberapa hari, dan saya ikuti semua dari hari pertama itu kalau nggak salah selama 3 hari. Saya ikuti dari hari pertama sampai hari yang ketiga. Dan kemudian ada altar call, saya pun maju. Dan pada momen itulah saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya menerima baptisan Roh Kudus,
walaupun dengan rambut yang masih panjang, ya, rambut yang masih panjang, dan kemudian hamba Tuhan yang mendoakan saya itu menyuruh saya, beliau adalah penginjil dari Malaysia, tetapi keturunan India, dan dia berkata kepada saya bahwa besok pagi-pagi hari kamu harus memotong rambutmu, ya, kamu harus memotong rambutmu. Dan saya menjawab iya, dan memang besok pagi harinya saya memotong rambut saya dan kemudian merubah semuanya. Saya berada pada momen itu karena saya menyadari bahwa saya berusaha untuk menggapai Tuhan, tetapi yang terjadi adalah Dia menemukan saya sebenarnya. Kita buka di dalam Hosea 2 ayat 14 sampai dengan 15. Hosea 2 ayat 14 sampai dengan 15. Saudara mulai membuka Alkitab saudara atau mengikuti di layar, dikatakan seperti ini. Hosea 2 ayat 14 sampai dengan 15. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Ayat 15, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, bahwa situasi yang seperti padang gurun bagi Tuhan bukan maksud untuk merendahkan saudara atau menghancurkan saudara. Tetapi saya menemukan kebenaran di dalam ayat firman Tuhan ini. Di sanalah Dia akan berbicara dan menenangkan hatimu. Di sanalah Dia berbicara kepada saya dan menenangkan hati saya dari semua pencarian saya. Selama ini saya berusaha untuk, dalam tanda kutip, mencari perhatian Tuhan dan berusaha menggapai Dia. Tetapi faktanya justru yang saya tahu kebenarannya bahwa Dialah yang menemukan saya, bukan saya yang menemukan Tuhan. Dialah yang menemukan saya. Sehingga waktu saya baca firman Tuhan ini, dikatakan sebab itu sesungguhnya aku ini membujuk dia lalu membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Di dalam satu kelelahan rohani, saya mengalami ini, dan di sanalah Tuhan berbicara. Nah, kemudian dikatakan seperti ini, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Akor dalam bahasa Ibrani itu berarti berlumpur, keruh, suram, atau sedih. Dan itu adalah lembah di dekat kota Yeriko. Nah, Akor di sana dikatakan memiliki arti seperti itu. Dan jujur, saya selama mengikut Tuhan, selama pergi ke gereja, dan saya kalau orang tanya saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tetapi hati saya seperti lembah Akor, berlumpur, keruh, suram, dan sedih. Nah, jadi waktu saya membaca ayat ini, saya bilang saya mengucap syukur Tuhan membawa saya ke padang gurun. Tuhan membawa saya ke satu titik paling rendah, bukan untuk menjatuhkan saya, tetapi Dia berbicara dengan saya dan menenangkan hati saya di sana. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan di dalam firman ini dikatakan seperti ini, bahwa Dia akan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Dia akan membuka, Dia akan mengubahkan hati kita yang selama ini seperti keruh, suram, sedih, dan berlumpur menjadi sebuah pintu pengharapan di mana kita menemukan pengharapan di sana. Nah, apa yang Roh Kudus lakukan pada waktu itu, saya masih ingat. Dia mengajak saya untuk melakukan apa yang ada di dalam Mazmur 90 ayat 7 sampai dengan 12. Saudara bisa buka. Saudara tahu ayat ini, dan saudara pasti sudah pernah membaca ayat ini. Mazmur 90 ayat 7 sampai 12. Di sanalah Roh Kudus mengajari saya untuk menghitung hari-hari saya dengan hati yang bijaksana. Nah, dengan cara seperti apa? Di sana saya disuruh menghitung apa yang Tuhan sudah kerjakan sebenarnya. Apa yang Tuhan sudah lakukan
di dalam kehidupan saya. Tidak banyak yang tahu, itu saya punya penyakit dari sejak kecil. Penyakit ini itu saya dapat dari pas ada kecelakaan waktu masih SD, masalah agak badung-badungnya pas masih SD. Saya naik ke atas pohon dan kemudian saya jatuh dari pohon, meninggalkan bekas luka, dan ternyata efeknya tidak hanya meninggalkan bekas luka, tetapi menurut diagnosa dokter itu ada penyumbatan di saraf saya. Jadi pada waktu itu ketahuan, itu pada waktu saya mulai SMP dan kemudian saya pingsan, ya, kemudian saya kejang dan kemudian saya dibawa ke dokter syaraf dan akhirnya saya menjalani terapi selama kurang lebih mungkin sekitar 3 tahun 4 tahun seperti itu, dan harus meminum obat untuk pemulihan itu. Dan kemudian setelah itu saya sudah dinyatakan sembuh, tetapi dokter mengatakan bahwa saraf saya sudah tidak akan sama lagi. Seperti kabel yang habis digigit tikus mungkin, ya kan? Kemudian kita balut lagi, kita sambung, mungkin listriknya bisa jalan tetapi kabelnya tidak akan sama lagi. Ya, seperti itu. Jadi dia memberikan saya wanti-wanti peringatan untuk tidak menghindari 3 hal ini pemicunya, yaitu kelelahan, cahaya, dan sinar matahari. Jadi saya harus menghindari itu. Nah, saya flashback ke masa itu. Dan sampai kepada momen itu, pada saat saya melihat bagaimana Tuhan menjaga saya sebenarnya dan menyertai saya, dan kemudian melihat bagaimana Tuhan membawa hidup saya itu melewati banyak hal yang paling mustahil. Nah, jadi pada momen itu saya beralih dari mencoba mencari perhatian Tuhan dan kemudian melihat apa yang Tuhan berikan sebenarnya. Nah, kita buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan 22. Dikatakan seperti ini. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian, percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dan kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Selama saya ikut Tuhan, selama saya sebelum momen titik balik itu, hati saya sering mengatakan bahwa saya masih tidak layak untuk ikut Tuhan. Ya, hati saya masih sering mengatakan itu, sehingga saya masih oke lah, saya ke gereja, tapi kemudian ya saya masih tetap di sini karena memang saya seperti ini. Dan kemudian saya mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kalau hati kita menuduh kita, kita tidak punya keberanian untuk mendekati Tuhan. Jadi itulah kenapa di dalam Hosea 2 tadi, Tuhan membawa kita ke padang gurun dan kemudian berbicara dengan kita dan menenangkan hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian, tidak dituduh oleh siapapun, bahkan oleh hati kita sendiri. Jadi pada waktu itu saya berani datang kepada Tuhan, dan saya sadar saya tidak sempurna, tetapi berusaha menghitung apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saya. Dan sejak hari itulah saya hidup di dalam berkat kebaikan Tuhan. I'm living in the blessing of goodness, the goodness of God. Kenapa? Saya katakan bukan tentang kekayaan, bukan segala doa saya yang dijawab selalu, bukan seperti itu. Tetapi setiap hari saya mampu untuk berdoa dan mengucap syukur untuk apa yang Tuhan kerjakan, apapun itu. Mengucap syukur untuk setiap berkatnya, setiap makanan yang dicukupkan setiap hari, karena saya dulu masih kos juga, kadang juga
karena saya terledor dengan uang yang dikirim uang bulanan bisa habis sebelum waktunya. Jadi saya tetap mengucap syukur. Kemudian di dalam masa kuliah saya pun juga tetap mengucap syukur. Walaupun ada jatuh bangunnya di sana. Dan saya pun mulai melihat, oh ya, saya mengalami ini. Kemudian ada hal yang baik, ada hal yang tidak baik. Tetapi yang menjadi hal yang luar biasa bagi saya adalah waktu saya mulai fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan, kepada apa yang Tuhan sudah berikan, saya tidak melihat apa yang tidak mampu saya lakukan. Jadi waktu saya belajar untuk mengucap syukur, saya belajar satu hal, bahwa saya masih mampu melihat Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Tuhan bukan hanya di surga, Tuhan bukan di tempat yang jauh, tetapi Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Dan saya bisa melihat itu, dan saya mengucap syukur. Ada satu hal yang menarik, waktu saya mulai mengucap syukur, dia menunjukkan saya kepada saya suatu hal yang baru. Hal yang lain. Dan kemudian saya mengucap syukur, dia menyediakan saya hal yang lain lagi. Dan banyak hal yang sampai detik ini, akhirnya saya membuat saya sadar seperti ini. Bahwa banyak hal yang Tuhan mampu lakukan di dalam kehidupan saya, itu yang tidak terpikirkan sebelumnya waktu saya sibuk mencari perhatiannya Tuhan sebenarnya. Waktu saya sibuk menjudge diri saya, waktu hati saya sibuk menuduh diri saya sendiri, sehingga saya tidak punya keberanian untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi ada banyak yang terjadi yang mengubahkan hidup saya dimulai dengan mengucap syukur. Nah, satu ayat yang selalu jadi pegangan saya pada saat melewati situasi apapun. Jadi di dalam masa tahun 2020 kemarin, pandemi juga berpengaruh di dalam kehidupan saya. Tetapi saya melihat seperti ini. Di dalam tahun 2019 saya diberkati oleh Tuhan dan Tuhan mengizinkan saya untuk memiliki sebuah mobil walaupun melalui cicilan. Dan kemudian tahun 2020 gak berselang belum genap setahun, pandemi terjadi, situasi ekonomi berubah dan kemudian itu berdampak semuanya. Selama beberapa bulan, 2 bulan itu saya kehilangan penghasilan yang sangat drastis. Jadi dari kantor saya memotong penghasilan karena memang waktu itu memang terguncang dengan itu. Saya berkata, wow, saya masih punya cicilan dan itu salah satu beban yang cukup besar di tiap bulannya. Tetapi saya kemudian berpikir seperti ini. Pada waktu itu beberapa dari tempat leasing atau untuk kredit pinjaman itu memang mengeluarkan kebijakan untuk bisa merestrukturisasi pinjaman dari nasabahnya sehingga bisa dimundurkan atau bisa mendapatkan keringanan. Seperti itu. Jadi beberapa ada tawaran seperti itu. Tetapi yang saya pikirkan seperti ini. Mungkin ini agak sedikit, wow, kenapa kamu bisa memikirkan hal yang begitu? Jadi saya memikirnya seperti ini. Oke lah, saya bisa meminta keringanan dan saya memundurkan kewajiban saya misalnya pada bulan itu ke bulan berikutnya dan kemudian bulan berikutnya mundur ke bulan berikutnya lagi. Tetapi yang saya pikirkan adalah bahwa saya juga karyawan, leasing itu juga punya karyawan juga dan bagaimana mereka menghidupi karyawannya. Nah, saya cuma berkata walaupun itu tidak besar, ya, tidak besar tetapi sangat berpengaruh, nilainya sangat berpengaruh bagi mereka. Anggaplah kalau misalnya ada 10 orang atau 100 orang yang mengajukan pengajuan keringanan cicilan seperti itu. Saya membayangkan mungkin banyak yang bilang kamu membayangkan terlalu jauh, tetapi saya melihat bahwa saya pun karyawan juga. Perusahaan pun merasakan hal yang sama juga. Jadi saya tetap berkomitmen dan saya berdoa Tuhan mungkin ini cara saya untuk memberkati mereka. Jadi saya tidak mengajukan keringanan untuk cicilan atau apapun dan saya tetap berusaha untuk melakukan kewajiban saya sampai pada
bulan-bulan selanjutnya. Jadi ada satu ayat yang saya pegang terus sampai saat ini untuk melihat bagaimana baiknya Tuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat 31. Saudara boleh buka Kejadian 1 ayat 31. Ya. Firman Tuhan sebagai berikut. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saya ulangi, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara tahu, hari ke-6 adalah hari di mana Tuhan menciptakan manusia. Oke? Pada hari itu Tuhan menciptakan manusia. Nah, sebelum itu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menciptakan langit, Tuhan menciptakan bumi, Tuhan menciptakan segala isinya. Intinya secara sederhana, sebelum manusia ada, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu. Jadi, di sini saya melihat bahwa Tuhan gak pernah trial and error atas hidupmu. Tuhan gak pernah, oh ya kamu butuh ini, oh enggak ternyata kamu tidak butuh dan kemudian oh ya Tuhan akan sediakan yang ini, enggak. Dari sejak awal Tuhan udah menyediakan segala sesuatunya secara sempurna atas hidupmu. Apa yang kamu butuhkan, pekerjaan yang kamu butuhkan, pasangan hidup yang kamu butuhkan, atau segala sesuatu yang kamu butuhkan, teman-teman yang mendukungmu, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya dengan sempurna. Jadi kalau begitu saya mengalami banyak hal yang buruk di awal tahun ini. Saya percaya bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan menjadikan segala sesuatunya amat baik, segala sesuatunya. Jadi apa yang Dia persiapkan atas hidupmu adalah amat baik di hadapan Tuhan. Dan saya percaya itu. Dan dari sejak itu, kalau dulu saya berdoa, saya meminta Tuhan, saya mau ini. Saya mulai merubah. Tetapi saya mulai meminta apa yang Tuhan sediakan sebenarnya. Jikalau Tuhan menghendaki, Tuhan akan menyediakan ini, Tuhan akan menyediakan itu. Nah, salah satu teman saya, sahabat saya, dan juga mentor saya di perusahaan saya, itu dia memberikan kesaksian seperti ini. Dia bilang gini, Ri, saya punya kesaksian buat kamu. Dia punya rencana untuk menikahkan anaknya, dan dia memberikan kesaksian seperti ini. Ya, sebelum anak saya itu, jadi dia punya 2 anak, anak laki-laki, yang pertama laki-laki, anak yang kedua perempuan. Nah, yang perempuan itu sekarang berada di Singapura, itu sudah berkeluarga. Lebih dulu dari anak yang kedua sudah berkeluarga lebih dulu, sementara anak yang pertama belum berkeluarga. Anak yang pertama adalah laki-laki. Nah, anak yang kedua ini dia bilang seperti ini, dia bercerita seperti ini. Ri, saya nggak pernah membayangkan membawa anak saya atau anak saya bisa tinggal di sana di Singapura dengan segala apapun yang saya bilang, saya nggak mampu untuk membawa dia ke sana. Tetapi Tuhan membawa dia ke sana dan dia sudah lama di sana dan dia bisa hidup di sana, dia bisa berusaha di sana. Nah, yang jadi pergumulannya adalah anak yang pertama. Walaupun ini anak laki-laki, biasa kan anak laki-laki kalau ya udah nggak ada pasangan hidup, udahlah ntar aja, namanya juga cowok. Tetapi mendekati tahun-tahun emas, ya kan, udah mendekati tahun-tahun emas, umurnya sudah hampir mendekati 40, orang tuanya pasti juga berpikir juga, aduh ini gimana nih anak saya. Maksudnya bagi orang tua dia bilang seperti ini, bagi saya sebagai orang tua ya itu beban saya melihat, saya pengen melihat anak masih hidup, saya masih hidup dan melihat anak saya bisa menikah, punya keluarga dan bisa melihat cucu saya. Nah, dia cuma beberapa dia berusaha untuk nyomblangin.
Jadi mak comblang. Jadi dia kenalin, oh anak temennya seperti ini. Tidak ada yang cocok, tidak ada yang berhasil. Jadi akhirnya dia cuma berdoa begini. Dia berdoa begini, Tuhan, saya tahu Engkau menyediakan pasangan hidup buat anak saya. Dan pasti itu yang terbaik. Tetapi kalau boleh, saya meminta yang umurnya itu tidak lebih dari 35 tahun. Dan yang kedua, karena dia dari Tionghoa, jadi sesama Tionghoa. Kemudian yang ketiga itu ya seperti itu. Jadi tidak lebih dari umur anaknya. Tidak lebih dari umur anaknya yang cowok. Jadi umurnya mesti 35 tahun. Kemudian tiba-tiba anaknya yang cowok ini datang memperkenalkan satu wanita ke teman saya ini, ke orang tuanya. Dia kenalin. Kemudian setelah ngobrol, setelah cari tahu apa yang mengenai si wanita ini, dia menemukan bahwa semua yang dia doakan, yang dia minta kepada Tuhan itu ada di dalam diri wanita ini. Wanita ini benar tepat berusia 35 tahun waktu itu. Dan ternyata wanita ini dulunya adalah teman sekantor dari anaknya. Jadi anaknya ini sebenarnya kenal dengan wanita ini, dan wanita ini pun kenal dengan anak dari teman saya ini. Dan kemudian mereka berpisah, beda kantor, dan kemudian bersama-sama lagi. Dan akhirnya ketemu. Dan dia berkata seperti ini. Teman saya itu. Dia bilang, Ri, terkadang sih kita berusaha ya mati-matian untuk bisa hidup dan untuk bisa oh saya mau seperti ini, saya tahu yang terbaik buat ini. Tetapi jujur kita percaya Tuhan tahu yang lebih baik sebenarnya. Jadi dia menyediakan segala sesuatunya bahkan sebelum saya minta sebenarnya. Jadi waktu saya minta seperti itu, Tuhan memberikan semuanya. Dan saya tahu itu yang terbaik. Dan kalau Tuhan menghendaki, ya mereka lagi mempersiapkan untuk pernikahan di tahun ini gitu. Jadi saya bilang, ya Tuhan seperti itu. Disitulah saya menyadari bahwa Tuhan begitu baik. Dan saudara perlu ketahui bahwa Dia tidak melakukan trial and error dalam hidupmu. Kalau engkau mengalami banyak hal yang buruk, engkau mengalami banyak hal yang tidak di luar dari ekspektasimu atau pengharapanmu, itu bukan berarti bahwa Tuhan sedang bermain-main atau sedang mencobai hidupmu. Tetapi Dia sedang mempersiapkan segala sesuatunya secara sempurna bagi kehidupanmu. Nah, saya ingin kita membaca, ini adalah ayat terakhir, satu perikop di dalam Mazmur 65, ayat 1 sampai dengan 13. Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan 13. Oke. Nah, sebelum kita baca ayat ini, inilah kenapa saya bilang renungan firman Tuhan untuk kali ini saya agak sedikit berbeda. Karena ayat renungannya itu saya taruh di belakang. Karena saya akan mengakhiri renungan ini, tetapi sebelum kita baca bersama-sama, saya akan membacakan buat saudara dan saudara mengikuti perikop ini, Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan 13. Saya ingin saudara untuk belajar seperti apa yang saya sampaikan tadi. Membaca ini dengan hati yang mengucap syukur. Saya nggak tahu saudara dalam keadaan apa hari ini, mungkin dalam keadaan sakit, mungkin dalam keadaan masalah yang besar, saudara mungkin terbaring di rumah sakit, saudara mungkin mengalami keluarga yang sedang sakit. Tetapi saya ingin kita sama-sama membaca ayat ini dengan hati yang mengucap syukur. Mengucap syukur untuk apa? Pertama, pahamilah ini
kita coba mengucap syukur atas berkat yang cukup setiap hari. Saudara harus sadar bahwa Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Belajarlah untuk mengucap syukur untuk pasangan hidup yang selalu memahami kekurangan kita. Mengucap syukur untuk anak-anak, cucu yang selalu memberikan energi yang baru bagi kita. Mengucap syukur untuk pekerjaan atau penghasilan yang terbaik yang mungkin masih kita doakan sampai sekarang ini. Tetap mengucap syukur. Mengucap syukur untuk teman-teman yang setia memberikan cintanya untuk menopang kita. Mengucap syukur untuk hal-hal yang tidak dapat kita capai di tahun yang lalu, karena yang terbaik akan datang di tahun ini. Mengucap syukur untuk setiap peristiwa-peristiwa yang menyakitkan bagi kita, karena itu menunjukkan kepada kita kelemahan-kelemahan kita. Mengucap syukur untuk orang-orang yang mengecewakan kita, karena mereka mengajarkan kepada kita mengenai kasih yang sempurna seperti Bapa mengasihi kita. Dan yang terakhir, mengucap syukur untuk Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara boleh mengikuti firman Tuhan di dalam Mazmur 65. Saya akan bacakan buat saudara. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedangkan pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru laut, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang yang diam di ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuat sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaiankan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Umat Tuhan, renungkan ayat ini dengan apa yang saya katakan tadi. Tetap mengucap syukur dalam apapun juga. Peristiwa yang menyakitkan itu menunjukkan segala kelemahan kita. Orang-orang yang mengecewakan kita itu mengajarkan kita bagaimana mengasihi dengan sempurna. Karena kita pun tahu Bapa mengasihi kita yang tidak sempurna. Jadi apapun itu, di dalam segala hal, tetaplah mengucap syukur. Tetaplah mengucap syukur. Di tahun ini mungkin dimulai dengan sesuatu yang buruk dalam kehidupan saudara.
Saudara mungkin mengingat hari ini dan tidak akan melupakannya karena sesuatu buruk yang terjadi. Di tahun ini, keluargamu mengalami hal yang buruk. Tetapi, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Ingatlah, Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik. Tuhan mempersiapkan yang terbaik. Apa yang tidak kamu peroleh di tahun yang lalu, percayalah, yang terbaik sedang datang. Tetaplah berdoa, tetap mengucap syukur, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan memiliki rancangan yang sempurna di dalam hidupmu. Haleluya. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara, pejamkan mata saudara, dan mulailah mengucap syukur atas semua yang Tuhan kerjakan. Mulailah mengucap syukur apapun itu, hal yang baik, hal yang buruk, segala sakit penyakit, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Percayalah, tetap mengucap syukur. Belajarlah untuk mengucap syukur. Dengan cara yang demikian, engkau mempertahankan imanmu ada di dalam Dia. Engkau mempertahankan kasihmu ada di dalam Dia. Engkau masih melihat bahwa Ia mengerjakan segala sesuatunya sempurna di dalam hidupmu. Ia Tuhan yang akan menyembuhkanmu. Ialah Tuhan yang akan memulihkanmu. Ialah Tuhan yang akan membawa hidupmu lebih tinggi lagi. Ialah Tuhan yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Ialah Tuhan yang menerimamu di dalam kelemahanmu, di dalam ketidakberdayaanmu. Ialah Tuhan yang menghapuskan segala pelanggaranmu dan memberikan kasih karunia di hadapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini umat-Mu Tuhan. Saat kami berdoa dan mulai mengingat apa yang telah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami, dan mulai mengucap syukur atas apa yang telah Engkau berikan. We love you Lord. We love you Lord. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. I love you Lord. Haleluya. For your mercy never fails me. All my days, all my days, I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. I love your voice. Love your voice. Hallelujah. You have led me to the fire. Darkest night, you are close like no other. Hallelujah. Who is a father? I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Haleluya. Tetap mengucap syukur bahwa kebaikannya menyertai hidupmu.
bahwa kebaikannya tetap menyertai hidupmu. Apapun kondisimu hari ini, apapun kondisimu hari ini, Dia tetap menyertai engkau. Haleluya, 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 haleluya. Dia begitu baik, Dia begitu baik. Dia menyertai engkau di dalam situasi apapun, di dalam kondisi apapun. Saat ini Dia ada di sisi, dan Dia tetap ada untuk. Dia tidak jauh, dan Dia mengasihi engkau. His goodness is running after you. His goodness is running after you. His goodness is running after you. Hallelujah. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after. Your goodness, hallelujah. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after. Oh, your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Syukur itu keluar dari mulut saudara, percayalah hati saudara saat ini dipenuhi oleh kasih Allah yang tidak terhingga. Kau bisa melihat, bahkan masih bisa melihat bahwa Allah bekerja di dalam engkau, bahwa Allah bekerja atas keluargamu, bahwa Allah bekerja atas istri dan suami dan anak-anakmu, bahwa Allah masih bekerja atas pekerjaanmu, penghidupanmu, bahwa Allah masih bekerja atas segala peristiwa yang engkau alami, dan engkau masih mampu mengucap syukur. Dengan iman engkau mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Nyanyikan pujian ini, nyanyikan pujian ini dengan iman saudara, dengan segenap iman saudara. Haleluya. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sekatakan, ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sekatakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, Bapa yang setia, Allah yang perkasa. Yesus Tuhan, haleluya. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Because your goodness, because of your goodness, because of your goodness, hallelujah. Goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after me. Sebab kami tahu Tuhan, sebab kami tahu we are living in the blessing of goodness. We are living in the blessing of goodness. No matter how worse that we start this year, apapun bagaimanapun, bagaimana kami memulai tahun ini dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kami, tapi kami tahu we are living in the blessing of goodness. And your goodness is running after me. And your goodness is running after me. And your goodness is running after me. Dan kebaikan-Mu terus menyertai setiap kami Tuhan. Dan kebaikan Tuhan terus menerus menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Dan kami akan terus mengucap syukur Tuhan Yesus. For every blessing that you reveal in us. That your glory reveal in us. Di hadapan hidup kami, di hidup kami Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ampuni setiap kesalahan kami, pelanggaran kami. Karena Engkau Tuhan yang memulihkan setiap kami, setiap kesalahan kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kami, bagi umat-Mu Tuhan Yesus. Umat-Mu saat ini Tuhan berdoa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Setiap air mata yang hari ini mengalir di hadapan-Mu Tuhan Yesus tidak akan mengalir dengan sia-sia. Tetapi kami tahu kebaikan Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya.
Dalam setiap hari-hari kami, Engkau menyertai kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami berdoa buat semua saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Ebenezer Ministries Tuhan Yesus, yang saat ini dalam kelemahan tubuh mereka, yang saat ini dalam ketidakberdayaan mereka, yang saat ini tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi Engkau Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya dan menyembuhkan mereka. Dan hari ini Tuhan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara-saudara kami, setiap mereka di luar sana, saudara-saudara kami yang dinyatakan positif Tuhan oleh COVID-19 Tuhan, itu COVID-19 Tuhan Yesus. Setiap teman-teman di dalam bangsa kami Tuhan Yesus, setiap rakyat Indonesia Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka. Hari ini Tuhan menyembuhkan mereka. Pemulihan terjadi atas mereka. Sel-sel mereka diperbaharui di dalam nama Tuhan Yesus. Imun mereka diperkuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh mereka dipenuhi oleh kuasa Tuhan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang ada di Wisma Atlet, di setiap rumah sakit Tuhan Yesus, kami berdoa dari tempat ini Tuhan Yesus, bahwa kuasa-Mu menjamah mereka, siapapun mereka Tuhan, mereka yang dalam kelemahan tubuh Tuhan Yesus, kami percaya dan kami berdoa buat mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, buat seluruh sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, keluarga kami di dalam bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintah negeri ini Tuhan Yesus, yang sudah memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik Tuhan Yesus. Setiap tenaga kesehatan Tuhan Yesus yang sudah memberikan kasih mereka, tenaga mereka yang sungguh luar biasa bagi pemulihan negeri ini atas pandemi ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka. Biarlah Engkau mendengarkan seruan mereka, memberikan kekuatan yang baru. Engkau mendengarkan apa yang mereka butuhkan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kuatkan mereka Tuhan Yesus. Tidak ada yang mampu melakukan dan menguatkan mereka kecuali Engkau Tuhan Yesus. Bahwa Engkau mendengarkan seruan mereka, doa mereka Tuhan Yesus atas negeri ini. Dan kami berdoa bagi mereka Tuhan Yesus. Mereka sudah memberikan sumbangsi yang luar biasa Tuhan Yesus. Mereka memberikan segalanya Tuhan Yesus bagi pemulihan negeri ini Tuhan Yesus. Buat para tenaga kesehatan, buat Satgas Covid Tuhan Yesus, buat mereka yang masuk ke kota-kota Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyertai mereka. Biarlah perlindungan dari Tuhan menyertai mereka Tuhan Yesus. Engkau menyertai setiap kami Tuhan Yesus, setiap saudara-saudara kami yang terdampak atas situasi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga mereka dipulihkan, ekonomi mereka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini Tuhan Yesus, tahun ini, we are living in the blessing of goodness. Our country will living in the blessing of goodness. Your goodness, God goodness. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa negara kami di tahun 2021 akan menjalani ini, akan hidup di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami melihat Tuhan Yesus banyak hal-hal yang luar biasa terjadi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat mereka-mereka yang sudah bekerja keras dalam situasi ini Tuhan, dalam situasi pandemi ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gerejamu Tuhan Yesus dimanapun berada Tuhan Yesus yang terdampak atas situasi ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menyertai mereka. Kami percaya Engkau menyertai pelayanan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk jemaat-Mu yang ada di Ebenezer Ministry Tuhan Yesus, biarlah boleh dikuatkan, boleh diteguhkan Tuhan. Dijauhkan dari segala kuasa jahat, dijauhkan dari kuasa kegelapan Tuhan Yesus. Dalam perlindungan Tuhan, kesehatan kami dilindungi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kami masih saat ini masih beribadah secara online Tuhan Yesus, tetapi hamba-Mu percaya Tuhan Yesus, umat Tuhan yang beribadah pada hari ini di rumah mereka masing-masing boleh menerima berkat Tuhan, boleh menerima pengurapan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik atas kehidupan kami, Engkau begitu baik atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas apa yang telah Engkau berikan. Bapa, apapun yang kami mulai di dalam tahun 2021 ini,
apakah baik keadaannya atau mungkin bertambah buruk keadaannya. Tetapi kami tahu bahwa yang terbaik akan datang di tahun ini. Bahwa kami tahu berkat Tuhan akan menyertai kami. Kami mau belajar untuk mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk mengucap syukur atas apa yang kami lalui, atas apa yang kami alami Tuhan Yesus. Sebab kami tahu bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya dan menjadikan segala sesuatunya amat baik. Bahwa rancangan-Mu Tuhan, itulah yang terindah bagi kami Tuhan Yesus. Kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur. Nyanyian pujian atas berkat dari Tuhan, itulah yang terucap dari kami, dari mulut kami, dari hati kami Tuhan Yesus. Biarlah saat ini hati umat-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan dan ikut beribadah bersama-sama dengan kami, dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, dipenuhi dengan ucapan syukur, dipenuhi dengan ucapan syukur bagi Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera. Engkau yang menenangkan hati mereka, gejolak hati mereka Tuhan Yesus. Engkau yang menjadikan lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Setiap hati yang suram, setiap hati yang sedih, setiap hati yang kusam Tuhan Yesus, hati yang tidak penuh pengharapan Tuhan Yesus, Engkau akan membukakan pintu pengharapan di dalam sana. Dan cahaya-Mu Tuhan Yesus menyinari hati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau belajar untuk selalu mengucap syukur di dalam apapun yang kami terima Tuhan Yesus, apa yang kami jalani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan, saya undang umat Tuhan untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan menerima berkat kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia sangat mengasihimu. Bapamu sangat mengasihimu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera yang tidak putus-putusnya dari anaknya yang mengasihi engkau dan menyelamatkan engkau. Dan penyertaan dari Roh Kudus yang terus membimbing dan mengingatkan engkau akan semua yang Allah lakukan di dalam kehidupan. Dan ketahuilah, mengucap syukurlah selalu di dalam tahun ini buat Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Wajahnya terus terarah kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu mengasihi engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Tuhan mengasihi engkau dan Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu buat semuanya. Saya berdoa Tuhan melindungi engkau semua jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Diberikan kesehatan, tetap jaga iman, jaga imun, tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.